Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian 20. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Tetua Du terdiam saat Ye Unfei lama terpaku di anak tangga pertama dan dicemooh banyak pihak. Saat para jenius lain melesat naik, ia justru memusatkan diri memurnikan tangga surgawi. Di balik ejekan, Ye Unfei menemukan inti formasi kuno. Kedatangan 3 sekte besar dan kemunculan Qin An mengguncangkan arena, menandai badai persaingan yang lebih besar. Di tengah tawa kemenangan kepala pavilion Xiao Yao, Qin An terus mendaki tangga surgawi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam waktu singkat, ia telah mencapai anak tangga batu ke-30. Kecepatan itu membuat banyak orang terkejut. Rasa kagum menyebar di alun-alun ketika semua orang menyadari betapa cepatnya Qin An melesat ke atas. Tak lama kemudian, perhatian orang-orang tertuju pada fakta bahwa Xiaolin, Wu Yan, Ling Tianyu, dan murid-murid jenius dari Sekte Tianluan telah menyerah dan turun satu persatu. Bahkan He Hofeng pun akhirnya mengakui batasnya. Dari 8 murid jenius Sekte Tianluan, 6 telah gugur dari persaingan. He Hofeng berhenti di anak tangga ke-35, sementara Ling Tianyu, Xiaolin, Wu Yan, serta 2 murid dari puncak air terhenti di anak tangga ke-34. Di antara murid berbakat Sekte Tianluan, hanya Long Yingying dan Li Chaofan yang masih bertahan. Li Chaofan berhasil mencapai anak tangga ke-37, namun wajahnya memerah dan napasnya berat, jelas menunjukkan bahwa ia hampir mencapai batas. Di sisi lain, Long Yingying telah mencapai tingkat ke-40 dan masih terus melangkah naik, memicu seruan kagum dari seluruh alun-alun. Para murid Sekte Tianluan mulai bersorak, menaruh seluruh harapan pada Long Yingying. Dengan hadirnya murid-murid elit dari 3 sekte besar lainnya, kompetisi ini telah berubah menjadi ajang pertarungan kehormatan 4 sekte utama. Long Yingying menjadi tumpuan terakhir Sekte Tianluan untuk menjaga martabat mereka. Di panggung tinggi, Ketua Pavilion Xiaoyou menilai Long Yingying sebagai murid berbakat Sekte Tianluan, namun tetap menegaskan bahwa dibandingkan Qin An, kemampuannya masih tertinggal jauh. Shi Zongyang menahan ketidaknyamanan di wajahnya dan memilih menunggu hasil akhir. Kepala Pavilion Xiaoyou sendiri tampak puas menikmati setiap momen saat bakat Qin An dipertontonkan di hadapan semua orang. Tetua Ding dari Pavilion Xiaoyou kemudian melontarkan sindiran tajam kepada Tetua Du, menyebut bahwa hanya Sekte Tianluan yang mau menerima Ye Yunfei, seseorang yang bahkan hanya mampu berdiri di anak tangga batu pertama. Tetua Zhou dari Sekte Zensang dan Tetua Wu dari Sekte Xiang pun ikut mengejek, menganggap keputusan mereka dahulu tidak merekrut Ye Yunfei sebagai pilihan yang tepat. Sementara itu, Ye Yunfei masih berdiri diam di anak tangga batu pertama, menjadi bahan tertawaan seluruh alun-alun. Luo Fengyang bahkan menyarankan agar Ye Yunfei segera diusir demi menjaga wajah sekte. Su Deqing ikut mendukung, menyalahkan Tetua Du atas perekrutan yang dianggap memalukan. Para petinggi sekte pun ikut menekan. Namun, tetua tertutup akhirnya angkat bicara, meminta semua orang membiarkan Ye Yunfei tetap di sana. Dengan wibawa yang tak terbantahkan, pendapatnya menghentikan semua protes. Sorak-sorai kembali meledak saat Long Yingying berhasil mencapai anak tangga ke-45. Shi Zongyang tampak bersemangat, sementara tetua tertutup mengangguk pelan dengan senyum tipis. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, Qin An menyusul dengan langkah besar, melampaui Long Yingying dan langsung mencapai anak tangga ke-50 dalam satu tarikan nafas. Saat Long Yingying masih berada di anak tangga ke-48, Qin An melangkah lagi dan mencapai anak tangga ke-51. Anak tangga itu tersembunyi di balik awan dan kabut, hanya bisa dilihat melalui cermin kristal di sisi tangga surgawi. Di dalam pantulan cermin kristal itu, Qin An berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pakaian berkibar tertiup angin, memancarkan aura seorang ahli sejati. Hampir bersamaan dengan itu, tubuh Ye Yunfei yang berada di anak tangga pertama bergetar halus. Di balik ketenangannya, rasa terkejut dan gembira menyala di matanya. Setelah usaha panjang, akhirnya ia berhasil menanamkan kesadaran ilahinya ke titik kunci tangga surgawi. Artinya, tangga surgawi kini berada sepenuhnya di bawah kendalinya. Tiba-tiba, seluruh tangga bergetar hebat. 5 ledakan keras terdengar serempak. 5 berkas cahaya berwarna berbeda melesat ke langit, menggantung di udara dan menerangi seluruh arena.
Cahaya 5 elemen itu menciptakan pemandangan mistis yang luar biasa, menandakan bahwa tangga surgawi telah memiliki pemilik baru. Namun, seluruh hadirin mengira fenomena itu dipicu oleh Qin An. Sorak kegembiraan memenuhi alun-alun. Semua tatapan tertuju padanya, menjadikannya pusat perhatian mutlak. Kepala paviliun Xiaoyao tertawa puas, memuji Qin An sebagai tubuh roh surgawi yang diberkati langit. Tetua Ding ikut berbangga menyebut bahwa paviliun Xiaoyao hanya menerima jenius sejati, bukan sampah. Di tengah kegembiraan itu, hanya para tetua tertutup sekte Tianwan yang menunjukkan keraguan. Mereka menyadari bahwa sekadar mencapai anak tangga ke-51 seharusnya tidak memicu fenomena sebesar ini. Sementara itu, Qin An berdiri dengan penuh kebanggaan, menatap cahaya 5 elemen sambil merendahkan Ye Yunfei. Namun, Ye Yunfei hanya mengangkat kepala dengan senyum sinis. Baginya, roh surgawi bukanlah sesuatu yang pantas dikagumi. Kini, setelah sepenuhnya menguasai tangga surgawi, ia tidak lagi berniat menahan diri. Jika seseorang berani menginjak kepalanya dan memprovokasi tanpa henti, maka balasan setimpal akan segera diberikan. Di tengah tawa mengejek Qin An, perubahan tiba-tiba terjadi. Ye Yunfei bergerak. Dengan satu langkah tenang, ia menaiki anak tangga batu yang kedua. Pemandangan itu langsung memicu kegemparan. Seseorang berteriak kaget karena Ye Yunfei yang sejak awal hanya berdiri di anak tangga pertama, akhirnya bergerak. Banyak orang sebelumnya berasumsi bahwa Ye Yunfei sedang berjuang mati-matian hanya untuk naik satu tingkat. Namun, ejekan segera menyusul. Ada yang menertawakan pencapaian itu, menganggap menaiki anak tangga kedua bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Bahkan ada yang berani bersumpah akan melakukan hal memalukan jika Ye Yunfei berhasil naik ke anak tangga ketiga. Di antara barisan murid puncak emas, Zhou Tong berteriak keras menyuruh Ye Yunfei segera turun. Detik berikutnya, ekspresi Zhou Tong membeku. Di tangga surgawi, Ye Yunfei dengan ringan melangkah ke anak tangga ketiga. Murid-murid Jin Feng di sekitarnya langsung menoleh ke arah Zhou Tong dengan tawa tertahan, karena mereka semua mendengar teriakan sombongnya sebelumnya. Zhou Tong pun tersipu dan tidak berani berbicara lagi. Di atas tangga surgawi, Ye Yunfei berjalan dengan tangan di belakang punggung. Langkahnya stabil, tidak cepat, dan tidak lambat. Anak tangga ke-10, ke-11, ke-12 dilewatinya dengan mudah. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai puncak sekitar selusin anak tangga batu. Dengan ekspresi santai, gerakan tegas, dan sosok anggun, pakaiannya berkibar tertiup angin, memancarkan kebebasan yang sulit dijelaskan. Seluruh alun-alun terdiam oleh keterkejutan. Banyak orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, bahkan mengira diri mereka sedang berhalusinasi. Wajah Zhou Tong mengeras oleh amarah dan kebencian. Semakin baik penampilan Ye Yunfei, semakin tersiksa perasaannya. Sementara itu, di anak tangga ke-51, ekspresi Qin An ikut menggelap. Teriakan kembali terdengar ketika seseorang menyadari bahwa Ye Yunfei telah mencapai anak tangga ke-20. Semua mata tertuju padanya. Anak tangga ke-21, ke-22 dilewati tanpa hambatan, hingga akhirnya Ye Yunfei berhenti di anak tangga ke-25. Ia lalu berbalik dan menunduk, mengalihkan pandangannya ke arah tetua Du. Dengan senyum tipis dan tatapan mantap, Ye Yunfei menyampaikan keyakinannya bahwa ia tidak akan membiarkan tetua Du kehilangan muka, dan bahwa ejekan berusan akan segera dibayar mahal. Ejekan kembali muncul dari arah Luo Fengyang dan Su Deqing yang menganggap pencapaian itu tidak istimewa dan menyebut Ye Yunfei tetap akan menjadi bahan tertawaan dibanding Qin An. Tetua Ding dari paviliun Xiaoyao pun ikut mencibir. Semua kata-kata itu terdengar jelas oleh Ye Yunfei berkat kekuatan persepsi jiwanya. Ye Yunfei lalu mengalihkan pandangan ke arah tetua Ding dan dengan suara lantang yang bergema di seluruh alun-alun menantang keyakinannya. Tetua Ding dengan tawa dingin menegaskan keyakinannya pada Qin An yang memiliki tubuh roh surgawi. Dengan tenang, Ye Yunfei menawarkan taruhan besar. Siapapun yang kalah harus berlutut dan bersujud pada pemenang. Tantangan itu membuat tetua Ding murka, merasa kehormatan Qin An ternodai. Namun Ye Yunfei tidak mundur. Dengan sikap dingin, ia menuntut jawaban tegas. Kemarahan tetua Ding mencapai puncaknya, tetapi ketua paviliun Xiaoyao justru ikut campur dan menyetujui taruhan tersebut, yakin sepenuhnya bahwa Qin An akan menang.
Tetua Ding pun menerima taruhan itu dengan tatapan tajam. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis. Ia lalu mengangkat kakinya dan kembali menaiki tangga surgawi. Selangkah demi selangkah, ia berjalan dengan tenang. Karena telah sepenuhnya menguasai tangga surgawi, ia tidak lagi merasakan tekanan apapun. Bagi Ye Yunfei, tangga itu kini setara dengan tanah datar. Dalam sekejap mata, Ye Yunfei telah mencapai anak tangga ke-35. Keterkejutan pun meledak. Ling Tianyu menggertakkan gigi dengan wajah penuh amarah karena pencapaian Ye Yunfei kini setara dengannya. Zhou Tong pucat pasi dan terdiam karena Ye Yunfei telah melampaui pencapaiannya. Sorak-sorai meledak dari kubu pendukung Ye Yunfei. Anyu berteriak kegirangan menyatakan kebanjaannya. Murid-murid yang sebelumnya mengikuti Ye Yunfei pun ikut bersorak membela nama baiknya. Di sisi lain, wajah Li Chaofan mengeras oleh kebencian. Di panggang tinggi, Tetua Du akhirnya menghela nafas lega dan tertawa puas. Tekanan yang ia tanggung sejak awal perlahan sirna. Semua usaha dan resiko yang ia ambil demi Ye Yunfei kini terbayar. Sorakan kembali menggema ketika Ye Yunfei melanjutkan pendakiannya. Dalam sekejap, ia mencapai anak tangga ke-45. Tetua Du tertawa lepas dan dengan penuh kebanggaan menegaskan pencapaian Ye Yunfei yang jauh melampaui Li Chaofan. Di hadapan fakta yang tak terbantahkan, Luo Fangyang dan Su Deqing terdiam dengan wajah muram. Tetua tertutup mengangguk puas, menyadari sejak awal bahwa Ye Yunfei bukanlah orang biasa. Shi Zongyang pun tampak sangat gembira karena sekte Tianwan tanpa disangka telah memperoleh seorang murid jenius baru. Tiba-tiba, seseorang berteriak bahwa Qin An telah menaiki anak tangga ke-52. Semua mata seketika tertuju pada cermin kristal di samping tangga surgawi yang melambangkan langkah ke-52. Benar saja, sosok Qin An muncul jelas di dalam cermin kristal, menandakan bahwa ia telah melangkah ke tingkat tersebut. Perhatian orang-orang kembali terpusat padanya. Qin An mulai bergerak lagi. Anak tangga ke-53 terlewati, lalu langkah demi langkah ia terus naik. Tak lama kemudian, Qin An telah mencapai anak tangga ke-55. Kemunculan Ye Yunfei yang tiba-tiba dan penampilannya yang luar biasa sebelumnya memberi tekanan besar pada Qin An. Ia pun memaksa diri mendaki dengan seluruh kekuatan, diam-diam bersumpah akan membuktikan bahwa Ye Yunfei salah. Taruhan antara Ye Yunfei dan Tetua Ding membuat Qin An teringat pada masa kelam di kota Bulan Bundar saat ia dipaksa berlutut dan meminta maaf. Amarah dan dendam itu bercampur menjadi tekad. Dengan gigi terkatup, Qin An memusatkan seluruh perhatiannya pada tangga surgawi, mengabaikan segala hal lain. Namun setelah melewati anak tangga ke-55, tekanan mulai terasa. Kecepatan Qin An melambat. Perasaan percaya diri dan kegembiraan yang sebelumnya mengiringinya lenyap tanpa jejak. Pada saat itu, seseorang kembali berteriak bahwa Ye Yunfei telah mencapai langkah ke-50. Perhatian semua orang pun beralih. Benar saja, Ye Yunfei kini berdiri di anak tangga ke-50, sejajar dengan Long Yingying. Long Yingying sendiri sudah bermandikan keringat dan tampak sangat kelelahan. Melihat Ye Yunfei berdiri di sisinya, Long Yingying terkejut. Ia menyadari bahwa Ye Yunfei ternyata telah menyembunyikan kemampuan sejatinya. Ye Yunfei menatap Long Yingying yang kelelahan dan menjelaskan bahwa inti dari klan perang adalah kemauan untuk bertarung. Selama semangat juang tidak runtuh, alat tersebut akan mendukung dan memungkinkan pendakian lebih jauh, bahkan 20 atau 30 anak tangga lagi. Long Yingying tertegun mendengar kata-kata itu, namun kelelahan membuatnya ragu. Baginya menaiki 20 atau 30 anak tangga lagi terasa mustahil. Ia merasa Ye Yunfei sedang berbicara omong kosong. Ye Yunfei hanya tersenyum tipis, menyatakan bahwa jika menyerah semudah itu, maka tidak layak disebut pejuang. Ia menekankan bahwa kelelahan fisik bukanlah segalanya, dan dengan membangkitkan semangat juang, energi akan kembali. Kata-kata itu mengguncang hati Long Yingying. Sementara ia masih terdiam, Ye Yunfei sudah melangkah pergi ke atas. Tak lama kemudian, seseorang berteriak bahwa Ye Yunfei telah mencapai langkah ke-51. Semua mata kembali tertuju pada cermin kristal yang mewakili tingkat tersebut. Sosok Ye Yunfei muncul jelas di dalam cermin. Namun, sebelum siapapun sempat bereaksi, sosok itu menghilang. Ye Yunfei segera muncul di cermin kristal tingkat ke-52, lalu kembali menghilang. Langkah ke-53, ke-54, dan seterusnya, sosoknya hanya tampak sekilas di setiap cermin kristal sebelum lenyap kembali. Kecepatannya begitu cepat dan menakutkan, seperti kilatan cahaya yang sulit ditangkap mata.
Teriakan kembali menggema ketika Ye Yunfei mencapai anak tangga ke-59 dan berhasil menyusul Qin An. Seluruh alun-alun bergemuruh oleh kegembiraan. Di cermin kristal yang mewakili langkah ke-59, sosok Ye Yunfei dan Qin An muncul bersamaan. Ketua Pavilion Xiaoyao dan Tetua Ding berdiri serentak, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Di sisi lain, Tetua Du begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Tetua tertutup sekte Tianwan tertawa keras, mengakui bahwa pemuda ini benar-benar sosok yang patut diperhitungkan ketika akhirnya menunjukkan kemampuannya. Shi Zongyang pun sangat bersemangat, menyadari bahwa kecepatan pendakian Ye Yunfei kini telah menyamai Qin An. Di atas anak tangga ke-59, Ye Yunfei menatap Qin An dengan tatapan mengejek, mempertanyakan apakah ia masih menganggap dirinya sebagai naga di langit. Qin An terpaku, wajahnya pucat dan penuh ketidakpercayaan. Kebencian membara di matanya, tinjunya terkepal hingga kuku menancap ke daging tanpa ia sadari. Qin An bersumpah tidak akan kalah. Dalam pikirannya, tubuh roh Sargawi adalah bukti bahwa ia adalah kesayangan surga. Ia menatap Ye Yunfei sejenak, lalu berbalik untuk melanjutkan pendakian. Namun, Ye Yunfei hanya menggeleng pelan, menyatakan bahwa menurutnya, roh Sargawi tidak layak dibanggakan. Sesaat setelah itu, sosok Ye Yunfei tiba-tiba melesat. Tubuhnya meninggalkan bayangan kabur dan melesat seperti kilat ke atas tangga surgawi. Yang terlihat hanyalah deretan bayangan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Di cermin kristal di kedua sisi tangga, hanya tampak kilatan buram yang berpindah dari satu tingkat ke tingkat lain. Semua orang terpaku, bertanya-tanya apakah mereka sedang berhalusinasi. Hanya 2 detik kemudian, Ye Yunfei berhenti. Sosoknya muncul jelas di cermin kristal yang mewakili tingkat ke-100. Itu berarti ia telah mencapai anak tangga ke-100, puncak tangga surgawi. Seluruh alun-alun diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada suara sedikit pun, seolah-olah tempat itu berubah menjadi kuburan sunyi. Pikiran semua orang membeku, kehilangan kemampuan untuk berpikir. Beberapa saat kemudian, kesadaran kembali. Ledakan sorak-sorai pun pecah. Teriakan histeris menggema ketika semua orang menyadari bahwa Ye Yunfei telah mencapai puncak tangga surgawi. Ia tidak memanjat, melainkan melesat naik dan hanya membutuhkan kurang dari 2 detik. Banyak yang mempertanyakan apakah Ye Yunfei masih bisa disebut manusia. Di anak tangga ke-59, Qin An berdiri kaku. Wajahnya pucat, seolah jiwanya telah tercerabut. Keputusasaan jelas terpancar dari matanya. Sejak membangkitkan tubuh roh surgawi, ia selalu berada di puncak kejayaan, terkenal di seluruh kekaisaran Qin Raya, bangkit dari keluarga kecil hingga menjadi murid pribadi kepala Pavilion Xiaoyao. Namun kini, dalam sekejap, semua itu runtuh. Qin An menyadari bahwa tubuh roh surgawi yang selama ini ia banggakan ternyata begitu rapuh di hadapan Ye Yunfei. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rizkinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.